Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Qala asy-syarih rahimahullah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, "Walamma su'ila sallallahu alaihi wasallam 'anil li'ani." Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang li'an. Li'an diambil dari kata laknah, laknat. Ceritanya ada seorang laki-laki menuduh istrinya selingkuh, berzina. Si istri pula bertahan mengatakan bahwa dia tidak berzina. Deadlock. Suami mengatakan, kamu sudah berzina. Kata si istri, aku tidak berzina. Maka al-halif alal muttaham. Orang yang tertuduh itu solusinya bersumpah. Wallahi, tallahi, billahi, aku tidak berzina. Suami mestinya percaya. Tapi kalau suaminya tak percaya, maka keluarlah laknat. Kalau memang aku yang benar, maka kaulah dilaknat Tuhan. Tapi kalau engkau yang benar, akulah yang dilaknat Tuhan. Maka setelah itu fasahlah mereka. Fasah, putus hubungan. Maka perbuatan itu disebut dengan li'an. Walamma su'ila sallallahu anil li'an, ketika Nabi ditanya tentang li'an, karahal masaila, Nabi tidak suka pertanyaan itu. Wa'abaha, Nabi mengatakan itu aib, pantang, tak boleh. Hatta ubtuliyas sa'ilu anhu qabla wuqu'ihi bidzalika fi ahlihi. Karena dia menanyakan sesuatu yang belum terjadi, dikhawatirkan itu terjadi pada istrinya. Khawatir jadi doa. Intinya Nabi tak suka kalau pertanyaan itu sesuatu yang belum terjadi. Kalau mau nanya pertanyaan yang terkait dengan ibadah, yang kira-kira nambah iman, atau sudah terjadi, baru tanya. Walam yurakhis fis su'ali illa liwufudil arabi. Nabi memberikan dispensasi untuk tanya-tanya banyak itu ke utusan-utusan Arab Badui. Tahun 8 Nabi beserta sahabat menguasai kota Makkah. Tahun ke-9 disebut dengan Amul Wufud. Karena tahun 9 banyaklah orang-orang pinggiran jazirah mengirim utusan untuk masuk Islam, bertanya tentang Islam. Sebagiannya Arab Badui. Nah, itu boleh nanya banyak-banyak. Silakan. Kenapa orang Arab Badui boleh nanya banyak? Lita'allufihim, untuk melembutkan hati mereka. Bagaimana supaya hubungan lebih familiar, lebih akrab. Boleh, silakan mau nanya-nanya. Jadi mempersilakan orang banyak nanya itu juga salah satu untuk ta'liful qulub, untuk mendekatkan hati. Jamaah, mungkin saya ceramah nggak panjang-panjang, 15 menit aja sebagai pengantar. Nanti kita lebih banyak dialog dan interaktif. Nah, itu kita lebih banyak mendengar dan merespon orang. Bi khilafil muqimina indahu, berbeda dengan orang yang tinggal di kota Madinah bersama Nabi. Li rusukhil imani fi qulubihim, iman mereka sudah rasikh. Rasikh itu bukit yang terhunjam ke dalam tanah. Begitulah iman mereka, sudah kuat. Warasikhuna fil ilmi, sudah kuat dalam hati. Wa sahha 'anin Nawas ibni Sam'an, ada hadis sahih dari Nawas bin Sam'an. Aqamtu ma'a Rasulillah SAW bil Madinata, saya tinggal bersama Nabi di kota Madinah sanatan, setahun. Ma yamna'uni minal mas'alati hilal ijrah, tidak ada yang mencegah saya untuk nanya-nanya kecuali hijrah. Kana ahaduna idza hajara, kalau ada salah seorang dari kami yang hijrah, lam yas'alin Nabi SAW, dia tidak bertanya kepada Nabi SAW. Wa an Anas, dari Anas, nuhina an nas'ala Rasulullah SAW min an syai', kami dilarang untuk banyak tanya ke Nabi tentang sesuatu. Wa kana yu'jibuna ayyaji ar-rajulu min ahli al-badiyati al-aqili fa yas'aluhu wa nahnu nasma'. Kami lebih suka kalau ada orang Arab Badui dari pinggiran kota yang datang ke Nabi bertanya, dia nanya, kami dengar aja.
Syukur-syukur kalau ada orang yang nanya masalah ini ke Nabi, nanti Nabi yang jawab, kami tinggal dengar, mewakili pertanyaan kami. Begitu dulu. Dulu ada 10-20 orang, pertanyaannya satu, terwakili dengan satu orang. Sekarang enggak, 20 orang pertanyaannya itu diulang-ulang lagi. Tapi jadilah, mau orang ngaji zaman edan ini, alhamdulillah. Rawa Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan, annahum rasyau a'rabiyan burdan. Dalam riwayat lain, biridain. Ada mereka sahabat-sahabat Nabi itu menyelimuti orang Arab Badui dengan kain. Hatta yas'ala lahum. Dipakaikan dia kain, suruh dia nanya ke Nabi, pertanyaannya dari mereka, tapi yang nanya dia, saking segannya mereka. Ya orang Arab Badui, pakaikan pakaian, pakai kain selimut burdah. Bagi kau yang bertanya ke Nabi, pertanyaannya begini-begini. Yas'ala lahum, bertanya ke Nabi lahum, tapi untuk mereka, untuk sahabat. Naam, ya, rubama sa'alu amma lam yaqa. Pernah juga terjadi mereka bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Seperti inna laqul adu wa ghadan. Kita besok ketemu dengan musuh. Kita besok akan ketemu dengan musuh. Walaysa ma'ana muda. Afanadhbahu bil qasab. Kami tidak ada senjata tajam. Apakah kita akan menyembelih dengan qasab, dengan tanaman yang tajam, dengan tumbuh-tumbuhan, tebu apa itu disebut qasab. Belum terjadi, tapi andai terjadi besok. Tapi tetap terkait dengan masalah halal haram, boleh tak boleh. Terkait dia dengan masalah apa tindakan besok. Nah, gitu. Jadi bukan pertanyaannya itu ngawur, pertanyaan yang enggak, tapi tetap terkait dengan ada satu kepentingan. Wa sa'ala Hudzaifatu 'anil fitan wa ma yaf'alu fiha. Hudzaifah juga pernah bertanya, andai terjadi nanti fitnah, kira-kira apa yang akan kami lakukan? Nah, itu boleh, padahal fitnah belum terjadi. Tapi dia bertanya sikapnya nanti kalau terjadi gimana? Boleh. Wa asara taraktukum ala wa dhartukum. Dhartukum, aku biarkan kamu. Taraktukum, aku tinggalkan kamu. Kenapa yang dipakai dhartukum? Madhi, fi'il madhi. Dharuni. Dharuni, biarkan aku. Li'anna al-araba, karena orang Arab, lam tasta'milhu illa fi syi'ri. Karena orang Arab menggunakan ini hanya pada syair saja. I'ghtina'an anhu bitaraka. Dalam syair saja mereka menggunakan kata ini. Jadi perlu juga kita pelajari satu kata, artinya sama, tapi dalam penggunaan sehari-hari ada yang dipakai untuk syair, ada yang dipakai untuk sehari-hari. Contoh, engkau dengan dikau. Itu sesama kita di Riau yang sama-sama bahasa Melayu pun lain daerah lain. Di Pekanbaru tak ada orang nyebut dikau, engkau atau kau. Tapi kalau di daerah yang lebih kental Melayunya, dikau. Di tempat kita dikau itu dipakai guna selalu untuk yang lebih puitis, untuk novel. Sehingga kalau kita di tempat lain dikau, kau ini macam sinetron aja. Taraka yatruku, zartu zaruni, taraktukum utrukuni. Digunakan zaruni, zartukum. Karena Arab tidak menggunakannya melainkan pada syair. Demikian juga tentang kata wada'a, yada'u. Tinggalkan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Tinggalkan juga. Utruk, zar, da'. Wa ma'na, habis, selesai. Sekarang kalimat baru. Wa ma'na faradallahu alaikumul hajja. Allah memfardukan, mewajibkan haji bagi kamu. Aujabahu, mewajibkan. Wa min sama ajma'u ala wujubihi. Sepakat ulama bahwa haji itu wajib. Wa annahu marratan fil umri, sekali seumur hidup. Bi asli syar'i, menurut dasar syariat Islam. Wal asahhu annahu ala tarahi, menurut pendapat al asah
bahwa pelaksanaan haji itu ditunda, diundurkan. Maksud tarakhi, diwajibkan tahun ke-6 tapi baru dilaksanakan tahun ke-10. Kalau menurut hitungan sebetulnya tahun ke-11, tahun ke-10, karena Nabi meninggal tahun ke-11 bulan ketiga, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi haji baru dilaksanakan Zulhijjah tahun ke-10. Li'annal amra la yaqtadil faur, karena perintahnya tidak segera. Beda dengan sholat segera. Kalau haji tarakhi alal asah. Wala annahu sallallahu akharahu, Nabi menunda pelaksanaannya an sanati ijabihi, dari tahun diwajibkannya, tidak langsung dilaksanakan tahun itu. Tapi untuk kita di Indonesia, kalau sudah mampu jangan tunda. Justru belum mampu udah setoran awal ONH. Apalagi sekarang ONH ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Jadi yang mumpung sekarang masih kelas 3 SMA, 18 tahun, store. Jadi kalau 18 tahun store, 30 tahun, maka berangkatnya umur 48. Udah sakit-sakit pinggang juga itu dah. Wa min sama qala al-qailuna bi fawriyatihi. Oleh sebab itu ada orang yang mengatakan, pendapat mengatakan faur, segera. Wa yajuzu ta'khiruhu sanah wa sanatain. Tapi boleh ditunda setahun atau 2 tahun sejak mampu. Saya tahun ini mampu Pak Ustaz, gimana nih berangkat? Jangan berangkat dulu. Tunda setahun 2 tahun. Dulu setor tahun itu berangkat tahun itu juga. Sekarang ONH plus pun nunggu 3 tahun. Wa syartu wujubihi, syarat wajib haji at-taklif, mampu. Taklif, dibebani hukum. Muslim, baligh, berakal. Muslim wajib, baligh wajib, berakal. Baligh berakal tak muslim, tak wajib. Muslim tak baligh, tak wajib. Muslim baligh tak berakal, tak wajib. Wal istita'ah, mampu. Mampu finansial, ada duit. Badan sakit-sakit, tak bisa. Mampu badan, duit tak ada, tak juga bisa. Mampu badan, mampu duit, takut naik pesawat. Naik MX lah. Macam geng Bang Ican. Ya, jadi ada juga orang tak mau naik pesawat, tak mau naik haji itu kalau ada jamaah begitu ditanya, tapi jangan depan orang banyak, 4 mata. Bapak katanya udah mampu, ya Pak Ustadz. Kenapa tak mau berangkat haji? Malu saya Pak Ustadz. Ya kenapa? Doa putaran 7 itu belum hafal Pak Ustadz. Itu bukan rukun Pak. Putaran 1, putaran 2, putaran 3 itu tidak rukun. Kenapa takut? Jadi kalau tak hafal boleh, berangkat aja. Labbaik Allahumma hajjah. Kok tahu gitu, 5 tahun lalu saya berangkat. Kenapa Bapak tak tanya? Malulah Pak Ustadz. Kenapa tak berangkat haji? Kalau balik Pak Ustadz di kampung kami, kalau udah haji itu biasanya baca doa kenduri. Awak tak hafal doa selamat. Jadi banyak orang di kampung itu yang duit banyak, tak mau berangkat haji, alasannya tak logis. Oleh sebab itu maka kita kasih tahu yang dimaksud itu adalah mampu, sehat badan, sehat, tahu rukun, syarat, wajib, sunat, udah berangkat. Wa kadzal hurriyatu indal jumhur. Menurut mayoritas ulama ada syarat satu lagi, hurriyah. Hurriyah itu dia bukan budak, bukan hamba sahaya. Muslim, baligh, berakal, mampu, tidak budak. Wal Islamu syartun qila lil wujub. Ada yang mengatakan Islam itu syarat lil wujub, syarat untuk wajib. Wa qila lil ada. Ada yang mengatakan syarat untuk menunaikannya. Wal istita'ah fussirat fi hadisi, sedangkan mampu itu dijelaskan dalam hadis bizadi war rahilah, ada bekal dan ada kendaraan. Rahilah transportasi, zat konsumsi, akomodasi, ada bekalnya. Makanya orang berangkat haji itu ada bekal. Lakin marwa anna minhum man sahahahu wa minhum man dha'afahu. Tapi ada pula di antara mereka yang mensahihkan hadis ini, ada yang mendhaifkan hadis ini. Wa min sama, oleh sebab itu ikhtalafu fihima,
mereka ikhtilaf tentang ini. Faqala Malik, Imam Malik berpendapat, man i'tada su'al bi baladihi, siapa yang biasa meminta-minta di negerinya, la yahtaju li wujuzi zat, dia tidak perlu ada zat bekal. Wa man qadara 'alal masyi, siapa yang mampu berjalan, yulzimuhu, maka dia wajib, wa in ba'udat al masafah, walaupun jaraknya jauh, memang dia sudah terbiasa jalan. Wahtaja bi annahu yusamma mustati'an, karena orang begini mampu, biasa dia jalan kaki, memang jalan kaki, kemana-mana jalan kaki, ya berangkat, tawakal ala Allah, dia itu sudah dimasuk mampu, urfan, menurut urf dia itu sudah mampu. Transportasi, dia memang tidak pernah naik keledai, tak pernah naik onta, memang kemana-mana jalan kaki. Dulu, zaman dulu, orang berjalan kaki, jangankan zaman dulu, zaman sekarang, di suku Talang Mama, itu orang di dalam hutan itu jalan kaki. Mana bisa naik motor dalam? Kendaraan cuma dua, naik sampan atau jalan kaki. Membawa hewan kurban dari sungai Sungai Bomban, air Bomban itu ke Rantau Langsat, jalan kaki membawa kerbau. Bayangkan tuh jauh, 3 hari 3 malam. Jadi kita heran mendengar orang jalan kaki nih, padahal di masyarakat kita sekarang masih ada orang jalan kaki. Suku anak dalam jalan kaki dalam hutan sana. Mereka diikatkan gerobak di belakang kerbau itu, di mana kerbau itu berhenti, di situ pasang kelambu. Yang pakai kelambu pun anak-anak kecil aja. Bapak ibunya udah tak digigit nyamuk, udah pahit dah. Nah, jadi cerita jalan. Jadi kalau ada orang yang biasa jalan kaki, nah itu sudah dianggap mampu menurut urf. Jadi tak perlu dia naik kendaraan. Wa khalafahu Syafi'i wal aktsarun. Tapi Imam Syafi'i berbeda pendapat. Nih, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, Hatam Muwatta itu. Imam Syafi'i belajar pada Imam Malik langsung, makanya ada satu riwayat Muwatta, riwayat Imam Syafi'i. Muwatta yang sekarang dicetak di perpustakaan itu Muwatta riwayat Imam Yahya ibnu Yahya al-Laitsi dari Andalusia, Spanyol. Dari Spanyol dia datang, pergi ke kota Madinah hanya untuk mendengarkan Muwatta. Makanya buku itu yang dicetak, karena Muwatta edisi terakhir riwayat Laitsi. Tapi ada riwayat Muwatta riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, 14 riwayat Muwatta. Ada riwayat Imam Syafi'i. Nah, jadi ulama ini merevisi kitabnya itu. Datang murid satu, ini Muwatta versi ini Muwatta versi ini Muwatta versi. Imam Syafi'i berbeda pendapat. Wal aktsarun, ulama lain, faqalu la yajibul masyi 'alal ba'id. Tidak wajib jalan kaki kalau jaraknya jauh. Wa huwa indana, menurut pendapat kami, man bainahu wa baina Makkah marhalatani wa in qadara. Kalau jarak dia dengan Makkah 2 marhalah, walaupun dia mampu, jarak qasar salat 89 km, sanggup jalan kaki, tapi kalau jaraknya lebih daripada itu, tak wajib. Apalagi kita dari Indonesia jalan kaki. Makanya orang Indonesia naik kapal laut berhari-hari, 3 bulan naik kapal laut. Makanya orang Indonesia dulu pergi haji itu diazankan, karena banyak tak balik, sama macam meninggal, orang meninggal. Banyak yang pergi lajang balik berbini, bini di kapal. Pergi haji itu bawa ayam, bawa beras, bawa itik, berangkat ke Makkah. 3 bulan berangkat, sebulan di Makkah, 3 bulan pula balik, 6 bulan baru pulang. Makanya haji zaman dulu tuh, dan banyak yang setelah berangkat ke sana tak balik, belajar dulu di sana sekian tahun, habis itu baru pulang. Nah, jadi haji dulu itu memang betul-betul untuk menuntut ilmu. Haji menunggu tua karena meninggal, nanti jenazahnya mau dimakamkan di sana. Begitu orang dulu. Orang sekarang enggak, haji untuk status saja. Wala su'al mutlaqan, apalagi dia tak boleh minta-minta untuk bekal, tak boleh minta-minta mutlak, tak boleh sampai di Makkah minta-minta. Kau berangkat Makkah ni ada modal,
Ada. Jangan sampai di Makkah minta-minta. Memangnya ada orang Pak Ustadz berangkat sampai di Makkah minta-minta? Ada. Tak ada modal sampai di Makkah minta-minta. Mengemis, na'udzubillah. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh, mutlaqan. Wa qalu, mereka berpendapat, innahu la yusamma fil urfi mustati'an. Orang seperti itu menurut urf tidak disebut mampu. Illa in wajada zada mutlaqan, kecuali kalau dia ada bekal. Warrahilata in ba'uda an Makkata. Dia ada hewan tunggangan, apakah unta, apakah keledai, apakah bighal. Yang besar kuda, lebih kecil dari kuda bighal, lebih kecil dari bighal keledai. Naik kambing tak pula bisa. Fa aslu ikhtilafihim fil hukmi ikhtilafihim fil urfi. Letak perbedaannya dalam penetapan hukum itu berbeda dalam menetapkan urf. Menurut mazhab Maliki, orang yang biasa minta, biasa jalan kaki, menurut urf itu sudah mampu. Orang dalam mazhab Syafi'i itu tidak bisa disebut urf. Karena bekal dengan transportasi mesti barang itu ada, mesti bekal itu ada, mesti kendaraan itu ada. Ini perlu untuk bagi yang mengkaji tentang fikih, karena orang berpikir simpel aja. Nabinya kan satu, Qurannya kan satu, hadisnya kan satu, kok bisa hukumnya banyak? Bodoh. Kalau bodoh tuh nanya, jangan ngetes-ngetes orang. Ini materi, ini berat. Sedangkan masalah urf aja orang bisa berbeda. Urf menurut mazhab Maliki beda dengan urf menurut mazhab Syafi'i. Jadi di dalam kitab ini orang bisa mengeluarkan mustalah hadis. Dari kitab ini orang bisa mengeluarkan usul fikih. Dalam kitab ini orang bisa mengeluarkan balaghah. Jadi dalam kepala Ibnu Hajar Al-Haytami itu masak semuanya. Tafsirnya ada, fikihnya ada, usul fikihnya ada, balaghahnya ada, ma'aninya ada, mantiknya ada, bayannya ada, dan termasuklah masalah urf. Waqtalafu aidan fi man lam yastati' al-hajja bi nafsihi. Termasuk juga mereka ikhtilaf tentang orang yang tak sanggup haji sendiri, li'ajzihi anis subut alal markub. Karena tulang belakangnya tak bisa tegak di atas unta. Asal duduk di atas unta, jatuh. Duduk di atas binatang ini kan tulang belakang mesti tegak. Kalau lemah, jatuh. Tak bisa menjaga keseimbangan. Yang ingin merasakan bisa tegak di atas binatang, besok pergi ke depan mall SK. Naik kuda. Nah, coba tegak. Kalau jatuh, itu maksud tak sanggup. Li'ajzihi anis thubuti alal markubi. Hal yukhatabu bil haji fayuhajju anhu fi hayatihi biiznihi. Ini ikhtilaf lagi. Apakah orang yang tak sanggup pergi sendiri ini, apakah dia termasuk yang wajib haji? Lalu kemudian bolehkah dia dihajikan orang lain? Padahal dia masih hidup. Tolong kau hajikan aku ya. Tolong kau hajikan Datuk ya. Datuk tak bisa duduk di atas onta nih. Asal duduk jatuh. Padahal dia masih hidup. Boleh tak dihajikan nih? Biiznihi, dengan izinnya. Wa ba'da mautihi. Kalau dia sudah mati, boleh tak dia dihajikan? Min tirkatihi, biaya hajinya dari harta warisannya. Aula, boleh apa tak boleh? Qala bil awal wal aksaruna wa minhum Syafi'u wa bisani Malik. Mereka berbeda pendapat tentang siapa yang tak sanggup haji. Karena tak sanggup, hal yukhatabu bil haji fa yuhajju anhu fi hayatihi bi iznihi wa ba'da mautihi min tirkatihi aula. Qala bil awal al aksarun minhum Syafi'i wa bisani Malik. Maka menurut pendapat yang pertama itu adalah mazhab Syafi'i. Sedangkan yang kedua adalah mazhab Malik. Di mana letak perbedaannya? Wa ma'alu ikhtilafihim huna lil urfi aidan. Letak ikhtilafnya ada pada urf. Fa innal awwalaini bi'adunahu mustati'an bighairihi. Kenapa pendapat yang pertama mengatakan dia boleh diwakilkan orang lain padahal dia masih hidup? Karena menurut urf dia dianggap mampu walaupun dilaksanakan orang lain. Wa yaqulun, mereka berkata al istita'atu bil ghair kahia bin nafsi. Orang lain yang melaksanakannya kahia, sama seolah-olah dia melaksanakan.
Wa Malik, dalam mazhab Malik ghairu mustati', tak bisa. Mazhab Malik tak bisa. Mesti orangnya, tak bisa main wakil-wakil, tak bisa. Li'annal istita'ata, karena yang dimaksud mampu, haitsu utliqat innama tansarifu lil istita'ati bin nafsi. Karena yang dimaksud mampu di situ mampu diri sendiri, bukan mampu karena orang. Jadi ternyata urf itu pun tidak satu pemahamannya. Beda memahami urf, beda hukum. Urf menurut Syafi'i, orang lain melakukan bisa. Urf menurut Malik mesti diri sendiri. Wa haditsul khas'amiyah wa qauluha ya Rasulullah. Hadis khas'amiyah, ucapan dia, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi. Sesungguhnya Allah mewajibkan haji kepada hambanya. Adraktu abi syaikhan kabiran. Ayahku sudah tua renta, jompo. La yastati'u an yuthbita 'ala rahilah. Dia tak bisa tegak di atas hewan tunggangan. Afa ahujju anhu? Bolehkah aku hajikan dia? Apa kata Nabi? Naam. Boleh. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, la yastati'u ay yastawiya 'ala dhahri ba'irin. Dia tak bisa duduk bersemayam di atas pundak onta. Wa fi ukhra, dalam hadis lain, alaihi faridatullah, dia wajib fil hajj, wajib haji. Wa fi ukhra, dalam hadis lain, apa kata Nabi? Fahajji an. Kau laksanakan haji untuk bapakmu. Zahirun fid dilalati lil awwalain. Jelas dalil ini mendukung pendapat yang pertama, bahwa yang mampu itu tidak hanya diri sendiri. Walaupun bapaknya tak mampu, anaknya mampu, maka anaknya bisa menghajikan bapaknya. Wa takallafal malikiyatu lil jawab. Mazhab Maliki memberikan jawaban bima ya'bahu zahiruhu. Tapi kelihatannya tidak bisa kalau dilihat dari zahirnya. Wa minhu anna zahiral istita'ati fil Qur'an yukhalifuhu. Bahwa mampu secara zahir dalam Quran berbeda dengan hadis ini. Faquddima litawaturihi, maka didulukan Quran daripada hadis karena Quran mutawatir dan hadis itu ahad. Jadi kalau orang selama ini mengatakan mari kembali ke Quran dan sunnah, ini kembali ke Quran dan sunnah. Sunnahnya sahih, Qurannya mutawatir. Kenapa bisa berbeda pendapat? Kalau dalam mazhab Syafi'i, anaknya mampu, bapaknya tak mampu, bisa. Kalau dalam mazhab Maliki tak bisa. Kenapa? Karena hadis ini ahad, sedangkan ayat mutawatir. Nah, itu yang perlu dipahami itu. Jadi tak bisa kita paksakan orang Maliki mau ikut mazhab Syafi'i, orang Syafi'i ikut Maliki, nggak bisa. Jadi yang paling selamat itu apa? Berlapang dada menerima perbedaan. Saya tak mungkin saya salah-salahkan mazhab Maliki. Orang semua guru saya mazhab Maliki di Darul Hadis. Semester 1 5, semester 2 5, 10 orang, tambah ketua jurusan, tambah penyidang saya. 15 orang guru. Itu baru di kampus, belum di luar kampus. Semuanya mazhab Maliki. Tak mungkin saya salahkan mazhab Maliki. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berguru dengan orang Hanafi, Maliki, Syafi'i, itu kita menghormati dia. Walaupun saya tetap memakai mazhab Syafi'i, tapi saya hormati karena guru kita. Tak mungkin kita lawan, tak berkah. Makanya cara untuk supaya kita tidak fanatik mazhab adalah berguru dengan macam-macam mazhab. Selama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berguru kepada orang batil. Supaya kita menghormati orang sakau, mari berguru pada guru yang mabuk. Selama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa yujabu anhu, dijawab. Nah, ini dijawab oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Menjawab itu bukan berarti melawan. Jangan katakan ini Imam Ibnu Hajar ini melawan gurunya Syafi'i. Tidak. Bi annahu mabniun ala ma marra lahum, bahwa setelah dari bahas sebelumnya, anal mafhuma minal istita'ati urfan. Yang dimaksud dengan mampu secara urf itu adalah istita'atu bin nafsi, mampu diri sendiri. Wa marra annahu mahallun niza', sudah dijelaskan itulah titik konfliknya, penyebab perbedaannya di situ. Wa annahu yahtamilu anna ma'ana adraktuhu, ada kemungkinan
ucapan si Khas'amiyah, perempuan dari Khas'amiyah itu, dia katakan adrakathu, dia ketemu dengan bapaknya, annahu farada wa huwa marid, ayahnya sakit. Wa taraddahu riwayatul akhirah, wa taradduhu riwayatul akhirah wa anna hadha dhannun minha wa laysa mutabiqan lil waqi'. Itu prasangka dari dia tapi tidak sesuai dengan fakta. Wa yuraddu bi anna hadza mujarrad da'wa. Ini hanya sekedar pernyataan. Wa illa fasukutuhu sallallahu ala su'aliha. Nabi diam ketika ditanya, wa ijabatuhu alaihi, kemudian memberikan jawaban, zahirun fi taqririhi wa sihhatihi, menunjukkan hadis takriri, Nabi mengiyakan dan Nabi mensahihkan. Wa anna amraha bil haji innama huwa min babit tatawwu', bahwa Nabi memerintahkannya melaksanakan haji, kata Nabi, fahajji anhu, laksanakan haji, innama huwa min babit tatawwu' wa isalil khair lil mayyit, termasuk dalam kategori tatawwu', sunat, dan mengirimkan kebaikan untuk mayat. Orang meninggal dunia tetap bisa ditransfer ibadah dari anaknya. Bidalili qawlihi lil ukhra, berdasarkan dalil sabda Nabi kepada orang lain, lama qalat inna ummi nazarat, mak saya bernazar, anta hujja, mau pergi haji, falam tahuj, tapi dia tak bisa haji. Afa ahujja anha, apakah ku hajikan emakku itu? Kata Nabi, haji anhu, hujji anhu, laksanakanlah haji untuknya, anha. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadaitahu anha, kalau mak kau punya utang, kau bayarkan tak utangnya? Ya, bayarlah utangnya. Nabi tak hanya menjawab, tapi mengajarkan orang cara menjawab. Nah, ini psikologis guru. Jadi tidak kita giring dia, suruh dia jawab sendiri. Pak Ustadz, dulu mak saya mau haji tapi meninggal. Saya hajikan enggak ya? Kalau mak kau punya utang, kau bayarkan tak? Saya bayarkan. Sama lah. Fadainullahi ahaqqu an yuqda, utang pada Allah lebih layak lagi diutamakan. Wa yuraddu bi anna al-asla fil amri al-wujub, hukum asal dalam perintah adalah wajib. Wa huwa indana wajibun ala warithin, wajib bagi ahli waris. Khallafa mayyituhu tirkatan, orang meninggalkan ada harta warisan, waqad mata, dia mati, wa alaihi hujjatu islamin, wa alaihi hajjatu islamin, dia belum haji. Hajjatu islam maksudnya belum pernah haji. Au nazrin, kalau belum pernah haji berarti haji yang pertama itu haji wajib. Au nazrin, atau nazar, nazar juga haji wajib. Fal amru ala qawaidina baqin, maka kaedah menurut mazhab Syafi'i, qaidina, mazhab kami mazhab Syafi'i, baqin, kekal ala haqiqatihi fil hadisaini, dalam dua hadis. Wa ala qawaidihim mukharrajun anha, sedangkan menurut kaedah mazhab mereka, maksudnya mazhab Maliki, keluar dari itu. Wa ikhrajuhu anha yahtaju li dalilin yukhrijuhu anha, mengeluarkannya dari kaedah itu perlu dalil lain. Wa mujarradu da'wa annahu min dzalikal bab laisa dalilan, kalau hanya sekedar pernyataan tak bisa jadi dalil. Wa da'wa istitasihi biha, adapun pernyataan mengatakan ini khusus untuk perempuan Khas'amiyah itu, au annahu muttaribun ghairu maqbulah, atau ada orang mengatakan bahwa hadis ini muttarib itu goncang, diterima tidak, ditolak tidak, ghairu maqbulah, pernyataan ini tak bisa diterima. Idzul khususiyah la tusbitu illa bidalil, karena kekhususan hanya bisa diterima kalau ada dalil. Kalau tak ada dalil, siapa bisa mengkhususkan yang umum? Walittirabu ala nahwi ma fi hadzal hadis ghairu mu'assir, adapun muttarib ittirab, maka seperti ini tidak berefek, tak berpengaruh. Wa fil hadisi raddun ala man mana'a hajjal mar'ati 'anil rajul, hadis ini juga membantah orang yang mengatakan perempuan tak boleh menghajikan laki-laki, laki-laki tak boleh menghajikan perempuan. Ustaz, ada yang mengatakan kalau anak perempuan tak bisa menghajikan bapaknya, kalau anak laki-laki tak bisa menghajikan emaknya. Ini dalilnya, bisa. Wal hajju 'anil ghairi mutlaqan, menghajikan orang lain itu mutlak. Mutlak, bebas, tak ada ikatan. Laki-laki bisa menghajikan perempuan, perempuan bisa menghajikan laki-laki. Bencong yang tak ada. Wa hukiya an Malikin, diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas, meninggal 179. Walladhi alaihi Syafi'i, menurut pendapat mazhab Syafi'i, wa jumhurul fuqaha'i,
mayoritas ahli fikih, jawazuhu amman alaihi fardun. Boleh laki-laki menghajikan perempuan, boleh perempuan menghajikan laki-laki, alaihi fardun, wajib. Walau qadaan, haji qada, au nazran, haji nazar, wa illam yusi bihi, walaupun tak ada ngasih wasiat. Haji nazar, dia udah haji, tapi bernazar dia lagi. Aku Pak Ustadz, saya udah haji Pak Ustadz, tapi kalau anak saya ini jadi nikah tahun ini, haji saya sekali lagi Pak Ustadz. Nah itu. Atau haji qada. Haji qada itu sudah berangkat dari Indonesia, lewat Yalamlam, labbaik Allahumma labbaik, lewat bukit Yalamlam, lewat dari arah Yaman. Begitu turun di Jeddah, datang kata polisi, haji, roh, covid, corona. Nah itu hajinya mesti diqada, mesti diganti. Batalkan, bayar denda, potong kambing, balik ke Indonesia, karena udah pakai ihram. Maka tahun depan pulang meninggal. Bukan karena corona meninggalnya, karena sedih disuruh pulang tadi. Maka tahun depan tuh anaknya melaksanakan, itu namanya haji qada. Walaupun dia tak ada pesan, tak ada wasiat. Aku meninggal nanti ku wasiatkan kalian hajikan aku ya, tak. Tetap. Wa amman awsa bihi walau tatawu'an. Atau ada seorang bapak ibu sudah haji, cuman dipesannya wasiatnya anaknya, nanti kalau papa mati kau berangkatkan haji ya. Haji sunat itu. Nah, itu laksanakan juga. Wa an hayyin ma'dhubin biiznihi. Orang yang hidup ma'dhubin maksudnya tua renta, tak sanggup. Ajizin anin nusuki binafsihi likibirin, karena tua, au ghairihi, atau karena sulit, kama syaqqatin syadidatin, sulit, sakit kaki, sakit rematik, sakit macam-macam lah. Udah tua ini kan macam-macam, pencet klakson keluar lahir. Orang tua. Makanya di Singapura mobil lewat dari 5 tahun tak boleh lagi, karena mogok terganggu orang di jalan. Sebetulnya kita waktu muda ini enak cakap gitu ke tua, tapi coba yang kan orang tua yang mendengar cakap kita ni tak sakit hati dia. Celakanya Ustaz ni gitu. LC ni Ustaz celako gitu. Wa yadullu lahu khabar, sama seperti dalam riwayat, innallaha ta'ala yudkhilu bil hajjatil wahidatil jannata salasatan. Satu haji dimasukkan Allah ke dalam surga 3 orang. Wal mayyit, satu haji itu bisa masuk surga 3 orang. Wal mayyit, orang mati yang dihajikan. Wal hajju, orang hidup yang melaksanakan haji. Wal munaffiz lidzalik, orang yang melaksanakan wasiat. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Adik mahasiswa Al-Azhar di Kairo. Ya. Bisa hajikan mak saya? Bisa. Saya mau menunaikan wasiat nih. Maknya masuk surga karena dihajikan. Adik mahasiswa Kairo tadi masuk surga karena menghajikan. Anak yang menunaikan wasiat masuk surga. Wala yadurru anna fi isnadihi Aba Ma'syar. Di dalam sanadnya ada nama rawi namanya Abu Ma'syar. Lalu kata orang, ini hadis tak bisa diterima nih, karena Abu Ma'syar ini statusnya la yadurru, ora apa-apa, li'annahu yuhtajju bihi, karena Abu Ma'syar ini yuhtajju, dijadikan hujjah riwayatnya, li'annahu ma'a tad'ifil aktsarin lahu yuktab hadithu, walaupun banyak mengatakan dia dhaif, tapi hadis dia tetap ditulis. Artinya apa? Jadi hujjah. Wa khabar, ada lagi hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, Nabi pernah mendengar ada orang mengucapkan labbaik Allahumma syubrumah, labbaika an syubrumah, aku hajikan syubrumah. Syubrumah itu nama orang. Man syubrumah? Syubrumah itu siapa, kata Nabi? Akhun li, sedulurku, my brother. Kata Nabi, hajjajta an nafsika, sudah kau hajikan dirimu? La, belum. Kata Nabi, haji an nafsik, hajikan dulu dirimu, summa an syubrumah, setelah itu baru kau hajikan syubrumah.
Kalau mau ngetes tajam tak tajamnya analisa anak-anak kita, coba tes ceritanya. Nabi mendengar seorang laki-laki, aku hajikan Syubrumah. Nabi bertanya, siapakah Syubrumah? Orang itu menjawab, saudaraku. Kata Nabi, sudahkah kau haji? Belum. Kata Nabi, hajikan dirimu, baru kau hajikan Syubrumah. Pertanyaan, apa saja pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Nangkap tadi cerita. Satu, bahwa orang tidak bisa menghajikan orang lain sebelum dia haji. Itu fikihnya. Tapi kalau akhlaknya, orang dulu lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri. Jadi satu hadis itu banyak kan. Bisa pula dihajikannya Syubrumah, padahal dia belum haji. Saking sayangnya ke saudaranya. Orang sekarang enggak, dia bolak-balik pergi haji, saudara umrah pun tidak. Mampuslah kau situ. Ketika turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Berlomba-lomba sahabat datang menjumpai Nabi. Apa yang mereka tanyakan? Bagaimana salat saudara kami yang menghadap ke Masjidil Aqsa dan dia mati, diterima tak sembahyangnya? Kalau sekarang lah itu terjadi, ramai-ramai datang ke Nabi, kok bisa ini pindah ke kiblat? Sahabat tak ada tanya pindah kiblat, yang ditanyanya, saudara kami dulu yang 17 bulan sholat menghadap ke Baitul Maqdis, mati, diterima tak sholatnya? Turun ayat, wa ma kana Allah liyudhi'a imanahu. Allah tak mungkin menyia-nyiakan iman mereka. Iman di ayat itu maksudnya sholat mereka dulu. Maka disebut at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu setengah dari iman. Iman yang dimaksud di situ sholat. Kenapa bersuci itu setengah? Karena tak sah sholat kalau tak ada wudu. Pak Ustadz, masa iya bersuci itu setengah iman? Ya, gimana ceritanya? Udah gitu, jangan tanya. Wal jumhur mayoritas ulama ala karahati ijaratil insan. Makruh menurut mayoritas ulama ijaratil insan lil hajj, nafsahu lil hajj, mengambil upah. Nah, ini tersinggung mahasiswa Mesir. Mengambil upah. Wa yambaghi hamluhu ala man qasadat dunya. Tapi kalau maksudnya ingin dunia, ingin cari duit. Tapi kalau untuk ganti tiket Wadi Nil sama Assalam dari Kairo ke Jeddah boleh. Kan bukan. Mana ada mahasiswa cari kaya pergi haji untuk biaya kuliah. Amma man qasadal akhirata, adapun orang yang niatnya akhirat oriented, lihtiyajihi lil ujrah, diambilnya upah melaksanakan haji itu, upah liusarrifuha fi wajibin, dipakainya untuk wajib, untuk nuntut ilmu biaya hidup di Mesir. Au mandubin, atau yang sunat, fala karahata fi haqqihi, maka tidak makruh. Udah jelas tuh adik-adik mahasiswa. Begitulah kaji kita malam ini. Besok kita bahas hadis ke-10. Hadis ke-10 judulnya besok buat yang diterima hanya yang suci. Yang diterima hanya yang suci. Tiba-tiba ada yang komen bahasa di Instagram, alhamdulillah Pak Ustadz, istri saya suci. Besok judulnya yang diterima hanya yang suci.